Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Akmal Zahran, NIM 1960 4221 027 dari Prodi PGSD Penjas A. Pentingnya psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah pengetahuan kependidikan yang didasarkan atas hasil-hasil temuan riset psikologi. Hasil-hasil temuan riset psikologi tersebut kemudian dirumuskan sedemikian rupa hingga menjadi konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode serta strategi-strategi yang utuh. Manfaat psikologi pendidikan ialah untuk membantu para guru dan para calon guru dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai pendidikan dan prosesnya. Secara umum, psikologi pendidikan merupakan alat bantu yang penting bagi para penyelenggara pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Berikut adalah teori-teori psikologi pendidikan. Yang pertama, perkembangan anak. Psikologi perkembangan adalah bagian dari cabang-cabang psikologi berupa suatu kajian yang dilakukan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana manusia bertumbuh dan berubah sepanjang garis hidupnya. Jadi dapat disimpulkan yaitu perkembangan anak adalah suatu proses perubahan biologis, psikologis, dan emosional yang terjadi pada manusia antara kelahiran hingga memasuki masa remaja. Tahap-tahap perkembangan anak adalah 1. Tahap sensori motorik. Anak pada usia ini sudah dapat menggerak-gerakkan tangan dan yang paling mendasar adalah anak sudah dapat menghisap, meraih, atau memegang atau sebagainya. 2. Tahap praoperasional. Anak telah mempunyai penguasaan bahasa, permainan yang simbolis, dan sudah mampu menirukan tingkah laku apa yang ia lihat. 3. Tahap operasional konkret. Pada masa ini, anak mengasah kemampuan soft skill dengan melihat. Jika anak melihat benda, anak di masa ini bisa menggambarkan apa yang ia lihat. 4. Tahap operasional formal. Mulai mampu berpikir apa yang ia harus lakukan dan mulai mampu mengambil keputusan. 2. Perkembangan remaja. Remaja adalah masa perkembangan setelah masa anak-anak dan menuju masa dewasa yang meliputi perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, moral, dan kesadaran beragama. Fase perkembangan remaja. Yang pertama, masa prapubertas. Masa ini disebut juga masa pueral, yaitu masa peralihan dari kanak-kanak menuju ke remaja. Pada remaja, yaitu meningkat hormon seksualitas dan mulai berkembang organ-organ seksual serta organ-organ reproduksi remaja. Kedua, masa pubertas. Masa ini disebut juga masa remaja awal, di mana perkembangan fisik mereka begitu menonjol. Pada masa ini, emosi remaja menjadi sangat labil akibat dari perkembangan hormon-hormon seksualnya yang begitu pesat. Keinginan seksual juga mulai kuat muncul pada masa ini. Pada remaja wanita ditandai dengan datangnya menstruasi yang pertama, sedangkan pada remaja pria ditandai dengan datangnya mimpi basah yang pertama. 3. Masa akhir pubertas. Masa ini berlangsung sangat singkat. Pada remaja putri, masa ini berlangsung lebih singkat daripada remaja pria, sehingga proses kedewasaan remaja putri lebih cepat dicapai dibanding remaja pria. Umumnya, kematangan fisik dan seksualitas mereka sudah tercapai sepenuhnya, namun kematangan psikologis belum tercapai sepenuhnya. Yang keempat, periode remaja adolescent. Pada periode ini, umumnya remaja sudah mencapai kematangan yang sempurna, baik segi fisik, emosi, maupun psikisnya. Mereka akan mempelajari berbagai macam hal yang abstrak, mulai memperjuangkan suatu idealisme yang didapat dari pikiran mereka. Mereka mulai menyadari bahwa mengkritik itu lebih mudah daripada menjalaninya. Sikapnya terhadap kehidupan mulai terlihat jelas, seperti cita-cita, minatnya, bakatnya, dan sebagainya. Arah kehidupannya serta sifat-sifat yang menonjol akan terlihat jelas pada fase ini. 3. Perbedaan individu. Perbedaan individual menjelaskan bagaimana orang-orang berbeda dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Faktor yang menimbulkan adanya perbedaan individual meliputi faktor bawaan dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan tersebut antara lain status sosial ekonomi orang tua, pola asuh orang tua, budaya, dan urutan kelahiran. Perbedaan terbesar antara laki-laki dan perempuan adalah cara melakukan mereka, termasuk perbedaan perlakuan guru terhadap siswa laki-laki dan perempuan. Perbedaan perlakuan tersebut menimbulkan adanya perbedaan karakteristik dan perilaku antara laki-laki dan perempuan. 4. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Prinsip-prinsip dasar teori behavioristik. Prinsip-prinsip teori behavioristik yang banyak diterapkan dalam dunia pendidikan meliputi 1. Menekankan pada pengaruh lingkungan terhadap perubahan perilaku. 2. Menggunakan prinsip penguatan, yaitu untuk mengidentifikasi aspek paling diperlukan dalam pembelajaran dan untuk mengarahkan kondisi agar peserta didik dapat mencapai peningkatan yang diharapkan.
3. Mengidentifikasi karakteristik peserta didik untuk menetapkan pencapaian tujuan pembelajaran. 4. Lebih menekankan pada hasil belajar daripada proses pembelajaran. 5. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menjelaskan belajar dengan memfokuskan pada perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil dari upaya untuk memahami dunia. Teori belajar kognitif yang digunakan untuk menjelaskan tugas-tugas yang sederhana seperti mengingat nomor telepon dan kompleks seperti pemecahan masalah yang tidak jelas. Teori belajar kognitif didasarkan pada 4 prinsip dasar. 1. Pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. 2. Pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. 3. Belajar membangun pemahaman daripada catatan. 4. Belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. 6. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi pada dirinya. Prinsip teori belajar humanistik. 1. Belajar adalah salah satu sifat alami manusia untuk bertahan hidup. 2. Aktivitas belajar akan menjadi bermakna jika apa yang dipelajari pembelajar memiliki koneksi dengan kehidupan nyata sehari-hari. 3. Aktivitas belajar akan bisa merubah pemahaman tentang diri pembelajar. 4. Penyesuaian dalam belajar akan cepat dipahami bila permasalahan yang ada di luar siswa bisa dikurangi. 5. Pembelajar akan tenang dan mudah memahami dalam belajar ketika lingkungan dalam dan luar dalam keadaan aman. Belajar akan menjadi kegiatan yang menyenangkan bila siswa tahu manfaat belajar itu sendiri. 7. Teori belajar Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah penguasaan diri, sebab disinilah pendidikan memanusiawikan manusia atau humanisasi. Dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu sistem pengajaran dan pendidikan yang harus bersinergis satu sama lain. Pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah, kemiskinan, dan kebodohan. Sedangkan pendidikan lebih memerdekakan manusia dari aspek hidup batin, otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, mentalitas demokratik. 3 prinsip dasar teori Ki Hajar Dewantara. 1. Ingarso sung tulada. Artinya, guru sebagai pemimpin atau pendidik berdiri di depan dan harus mampu memberi teladan kepada anak didiknya. 2. Ingma dia mangun karsa. Artinya, seorang pemimpin atau pendidik ketika berada di tengah harus mampu membangkitkan semangat, bersuakarsa, dan berkreasi pada anak didik. 3. Tutwuri handayani. Artinya, seorang pemimpin atau pendidik berada di belakang, mengikuti dan mengarahkan anak didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. 8. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar oleh para ahli sering disebut sebagai lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Pada dasarnya, semua jenis lingkungan yang ada di sekitar anak dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kegiatan pendidikan untuk anak usia dini sepanjang relevan dan dengan kompetisi dasar dan hasil belajar yang bisa berupa lingkungan alam atau lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya atau buatan. Lingkungan belajar terdiri dari 1. Lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti sumber daya alam, air, hutan, tanah, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, dan hewan, flora dan fauna, sungai, iklim, suhu, dan sebagainya. 2. Lingkungan sosial. Hal-hal yang bisa dipelajari oleh anak usia dini dalam kaitannya dengan pemanfaatan lingkungan sosial sebagai sumber belajar ini misalnya A. Mengenal adat istiadat dan kebiasaan penduduk setempat. B. Mengenal organisasi-organisasi sosial yang ada di masyarakat sekitar. C. Mengenal kehidupan beragama yang dianut oleh penduduk sekitar. D. Mengenal kebudayaan termasuk kesenian yang ada di sekitar. E. Mengenal struktur pemerintahan setempat seperti RT, RW, desa atau kelurahan dan kecamatan. 3. Lingkungan budaya. Lingkungan budaya yakni lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. 9. Motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa, intrinsik, dan dari luar diri siswa, ekstrinsik, untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik meliputi hasrat dan keinginan untuk berhasil, dorongan kebutuhan untuk belajar, dan harapan akan cita-cita siswa. Sedangkan motivasi ekstrinsik yang meliputi adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik, dan adanya upaya guru dalam membelajarkan siswa. Fungsi motivasi belajar. 1. Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir.
2. Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar bila dibanding dengan teman sebaya. 3. Mengarahkan kegiatan belajar. 4. Membesarkan semangat belajar. 5. Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar. 6. Upaya meningkatkan motivasi belajar. 10. Evaluasi belajar. Evaluasi belajar dapat diartikan sebagai penilaian dalam pembelajaran atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembelajar di dunia pendidikan. Prinsip-prinsip evaluasi belajar. 1. Evaluasi harus dilaksanakan secara kontinu. Artinya, evaluasi harus dilaksanakan terus-menerus pada masa-masa tertentu, agar penilaian memperoleh kepastian atau kemantapan dalam mengevaluasi. 2. Evaluasi harus dilaksanakan secara komprehensif. Evaluasi yang mampu memahami seluruh aspek pada tingkah laku yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan. 3. Evaluasi harus dilaksanakan secara objektif. Artinya, dalam proses penilaian hanya menunjukkan pada aspek-aspek yang dinilai sesuai keadaan yang sebenarnya. 4. Evaluasi harus menggunakan alat pengukur yang baik. Alat pengukur yang baik adalah alat ukur yang memenuhi persyaratan seperti validitas, reliabilitas, dan daya pembeda. 11. Diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar adalah suatu analisis terhadap kelainan atau gejala yang nampak pada peserta didik yang ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah atau di bawah norma yang telah ditetapkan. Ciri-ciri anak mengalami kesulitan belajar. 1. Menunjukkan adanya hasil belajar yang rendah. 2. Hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan. 3. Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. 4. Menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar. 5. Menunjukkan perilaku yang berkelainan. 6. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar. A. Faktor intern siswa. Gangguan atau kekurangmampuan psikofisik siswa bersifat kognitif, ranah cipta, yang bersifat afektif, ranah rasa, yang bersifat psikomotor, ranah karsa. B. Faktor ekstern siswa meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan, seperti faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. C. Faktor khusus. Sindrom yang berarti satuan gejala yang muncul sebagai indikator adanya keabnormalan psikis. Reber 1988. Yang menimbulkan kesulitan belajar, seperti disleksia, yakni ketidakmampuan belajar membaca. Kedua, disgrafia, yakni ketidakmampuan menulis. 3. Diskalkulia, yakni ketidakmampuan belajar matematika. Lalu, bagaimana pendidikan di Indonesia? Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia yang masih mempunyai masalah besar dalam dunia pendidikan. Kita mempunyai tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang seharusnya jadi sumber perkembangan pembangunan kesejahteraan dan kebudayaan bangsa. Hal yang dirasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan. Rendahnya mutu pendidik menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Banyak faktor dan masalah yang menyebabkan pendidikan di Indonesia tidak bisa berkembang. Di antaranya, 1. Mahalnya biaya pendidikan. 2. Fasilitas pendidikan yang kurang memadai. 3. Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Hal tersebut seringkali terjadi, khususnya di daerah-daerah terpencil maupun daerah perbatasan di wilayah Indonesia. Daerah terpencil seringkali tidak menjadi sorotan perhatian pemerintah, sedangkan pada kota-kota besar sangat tercukupi akan kebutuhan fasilitasnya. Hal inilah yang dapat memicu adanya kesenjangan permusuhan antara warga negara Indonesia. Dari masalah di atas, saya mengemukakan inovasi untuk pendidikan Indonesia agar bisa lebih maju ke depannya. Di antaranya, 1. Mendirikan sekolah sesuai dengan kemampuan siswa. Hal ini dapat membuat siswa menekuni di bidang keahlian yang meningkatkan kemampuan atau skill siswa agar di Indonesia mempunyai orang-orang hebat yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Seperti teori belajar kognitif, bahwa siswa mengembangkan pada apa yang telah mereka ketahui. 2. Pembelajaran berbasis permainan. Suatu pendekatan di masa siswa belajar melalui permainan atau games disebut dengan game-based learning atau GBL atau pembelajaran berbasis permainan. Materi belajar disampaikan dalam bentuk permainan sehingga menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Untuk memotivasi siswa, GBL tidak hanya bermain, tapi juga memberi penghargaan agar siswa lebih terpacu untuk belajar. Penghargaan dapat berupa level, rencana, atau hadiah yang didapat siswa ketika menyelesaikan tugas tertentu. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 3. Membebaskan biaya pendidikan.
Hal ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan di Indonesia yang banyak anak-anak tidak mampu sekolah atau kesulitan belajar karena faktor kekurangan ekonomi. Kondisi ini diambil dari kesulitan belajar yang didapat peserta didik karena tidak dapat belajar karena ketidakmampuan untuk membayar sekolah. Sekian penjelasan yang bisa saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.